Sepertinya ada banyak racun di tubuh Republik ini. Racunnya itu justru karena obatnya kebanyakan. Kalau ke dokter, dokter akan bilang begini, hentikan dulu deh semua obat, detox itu, supaya tubuh revitalisasi, tubuh bisa mengatur dirinya sendiri. Karena peristiwa di Monas itu adalah peristiwa yang menyangkut cara kita bernegara. Jadi urusannya dengan konstitusi. Jadi psikologinya sebetulnya adalah ada sebagian orang yang cemas dengan hadirnya sejumlah massa di Monas. Apa gunanya omong jumlah? Toh faktanya adalah telah terjadi perubahan dari soal kuantitas pergi pada soal kualitas. Yang berkumpul di situ kemarin terus terang adalah soal kualitas dari segi disiplin, dari segi menjaga ketertiban. Kenapa itu dicemaskan? Kalau kita bongkar psikologinya, cemas karena seolah-olah di belakang kualitas itu ada memori kolektif yang hendak diucapkan ulang, yaitu Piagam Jakarta. Karena idenya ada di situ tuh. Kita jujur mengatakan atau harus mengatakan bahwa negeri ini pernah punya obsesi dengan negara Islam. Sebutkan itu sebagai faktor. Tetapi batas dari obsesi itu adalah konstitusi. Bisa nggak itu diwujudkan? Oh, itu soal pertandingan politik. Lain lagi soalnya. Ada 30 kali lipat ada di Monas. Tetapi kecerdasan politik, siasat politik tidak ditemukan. Itu tetap sebagai fantasi itu. Dua orang ada di Monas dan berhasil untuk mengubah fantasi itu jadi kekuatan politik. Ya berubahlah negara ini. Problemnya adalah bisa nggak negara ini berubah? Bisa. Loh, konstitusi bilang untuk mengubah diri saya ada syarat-syaratnya. Jadi kita pisahkan dulu psikologi kecemasan kita dengan fakta politik itu. Soal yang ada di depan kita seharusnya ada semacam public address dari presiden supaya tidak ada percekcokan di publik. Dalil presiden apa tentang konsep bernegara? Tapi kita nggak dengar itu. Tapi karena pembicaraan itu selalu diarahkan untuk soal-soal yang penuh sentimen, maka argumen untuk menghasilkan percakapan publik tidak terjadi. Ruang politik kita yang kita sebut bebas itu sebetulnya isinya adalah transaksi jangka pendek antara dendam dengan dendam. Presiden menonton itu dan tidak mengucapkan satu kalimat pun untuk meneduhkan keadaan. Jadi supaya kita tahu bahwa keadaan ini justru diam-diam dinikmati oleh pemain politik. Jadi saudara-saudara, Pak Karni, problem kita adalah ada furniture negara yang retak dan itu nggak bisa dilem dengan Aika Aibon, kecuali mebel itu bisa dilem dengan Aika Aibon. Tapi negara ini bukan pabrik mebel. Ada institusi-institusi negara yang mengalami keretakan awal dan presiden, kepala negara harus merekat itu bukan dengan Aika Aibon tapi dengan konstitusi. Berarti harus ada pemahaman yang mendalam tentang fungsi konstitusi dalam merekat persatuan dan kesatuan ini. Artinya saya butuh seorang yang punya keahlian statementship dan bukan sekedar craftsmanship itu. Seorang yang paham tentang cara merekat furniture negara dan bukan sekedar merekat mebel yang rusak. Terima kasih.